Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Nurul Insani, NIM F2018 01046, kelas B1 Farmasi. Di sini saya kuliah tepatnya di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mandala Mulia Kendari, program S1 Farmasi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tugas kimia medisinal yang berjudul aspek stereokimia dan aktivitas biologis obat. Oke, langsung saja kita masuk pada slide. Di sini untuk materi aspek stereokimia dan aktivitas biologis obat itu berhubungan dengan modifikasi isosestereosme. Jadi, untuk memperoleh obat dengan aktivitas yang lebih tinggi dan efek samping atau toksisitas yang lebih rendah dan bekerja lebih selektif, perlu dilakukan modifikasi struktur molekul obat. Di sini apa sih istilah dari isosesterimes? Di sini itu telah digunakan secara luas untuk menggambarkan selektif dari bagian struktur yang karena karakteristiknya itu sterik. Jadi untuk elektronik dan sifat kelarutannya memungkinkan untuk saling dipergantikan pada modifikasi struktur molekul obat. Di sini kita bisa lihat pada Langmuir. Langmuir di sini pada tahun 1991 mencoba mencari hubungan yang dapat menjelaskan adanya persamaan antara sifat fisik dari molekul yang bukan isomer dan memberikan batasan bahwa isosesteris adalah senyawa-senyawa atau kelompok-kelompok atom radikal atau molekul yang mempunyai jumlah dan pengaturan elektron sama. Jadi yaitu bersifat isoelektrik yang mempunyai kemiripan sifat-sifat fisiknya. Jadi pada Grimm pada tahun 1925 dia itu memperkenalkan hukum pergantian di sini pergantian hidrida yang menyatakan bahwa penambahan atom H atau atom hidrogen suatu elektron bunyi pada atom atau molekul yang kekurangan elektron. Jadi pada orbital telurnya itu biasa disebut dengan pseudoatom. Jadi dapat menghasilkan pasangan isosterik. Sementara untuk isomer dan aktivitas biologis obat, jadi di sini untuk sebagian besar obat yang termasuk dalam golongan farmakologisnya itu sama. Pada umumnya mempunyai gambaran struktur tertentu. Jadi untuk gambaran struktur ini disebabkan oleh orientasi gugus-gugus fungsional. Di sini dalam ruangan dan pola yang sama. Jadi dari gambaran sterik dikenal beberapa macam struktur isomer, antara lainnya itu isomer geometrik, isomer konfirmasi, terus lagi diastereos isomer dan isomer optik. Jadi untuk bentuk-bentuk isomer tersebut itu dapat mempengaruhi aktivitas dari biologis obat tersendiri. Jadi untuk macam-macam isomer tadi saya sudah sebutkan. Jadi untuk penjelasannya itu kita masuk pada yang pertama tentang isomer geometrik atau aktivitas biologis. Jadi untuk isomer geometrik ini atau cis bertemu dengan trans adalah isomer yang disebabkan adanya atom atau gugus-gugus yang terikat secara langsung pada suatu ikatan rangkap atau suatu sistem sikloalkana. Ikatan rangkap atau sistem sikloalkana tersebut membatasi gerak atom dalam mencapai kedudukan yang stabil sehingga terbentuk isomer cis dan trans. Terus yang kedua ini isomer konfirmasi atau aktivitas biologis. Di sini kalau isomer konformasi itu atau konformer ini adalah isomer yang terjadi karena ada perbedaan pengaturan ruangan dari atom-atom atau gugus-gugus dalam struktur molekul obat. Jadi isomer konformasi ini lebih stabil pada struktur senyawa non-aromatik. Terus yang ketiga ini ada diastereoisomer atau aktivitas biologisnya. Jadi untuk isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai 2 atau lebih atom
asimetrik. Nah, jadi di sini dia itu mempunyai gugus fungsional yang sama. Dia itu juga memberikan tipe yang reaksinya sama. Nah, itu untuk isomer dia stereo isomer. Sedangkan untuk yang keempat itu adalah isomer optik atau isomer optik dan aktivitas biologis. Jadi di sini dia itu merupakan isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai atom C atau asimetrik. Jadi isomer optik mempunyai sifat kimia, terus lagi fisika yang sama. Tapi dia itu berbeda pada kemampuan dalam memutar bidang cahaya terpolar atau perbeda rotasi optiknya. Oke, kita masuk pada jarak antar atom dan aktivitas biologis. Jadi di sini hubungan antara struktur kimia dengan aktivitas biologis sering ditunjang oleh konsep kelenturan reseptor. Pada beberapa tipe kerja biologis, jarak antara gugus-gugus fungsional molekul dapat berpengaruh terhadap aktivitas biologis obat. Hal ini dapat diperkirakan dari jarak identitas atau jarak antar ikatan-ikatan peptida struktur protein yang memanjang. Contohnya itu sebagai berikut, bisa dilihat pada slide jarak identitas atau jarak antar ikatan-ikatan peptida struktur protein. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi stereokimia dan aktivitas biologis obat. Bila ada salah-salah kata atau kekurangan mohon dimaklumi karena saya juga masih banyak belajar. Saya tutup dengan ucapan bila